Kecewanya pada akhirnya KAI memberhentikan Bang Firdaus secara tidak hormat ya. Kalau bicara tidak hormat itu kan menurut kata mereka. Ya. Tapi saya diberhentikan secara hormat karena saya dapat penghargaan dari beberapa organisasi advokat. Saya ditawari untuk menjadi pengurus dan anggota kehormatan dari berbagai organisasi advokat. Jadi kalau bicara tidak hormat itu dalil mereka. Kalau saya memang berhenti secara hormat. Karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini, saya sudah mengundurkan diri beberapa kali. Ya. Alasannya? Saya sudah mengundurkan diri dengan ketua DPD Haji Anwar ya, Bang Haji Anwar atau Dr. Haji Muhammad Anwar SHMH. Jadi saya sudah mengundurkan diri di grup 6 bulan lalu pada saat setelah tahun baru. Saya bilang saya ingin keluar di KAI karena memang saya ingin mendirikan organisasi baru, ya, yang namanya Pembasmi, gitu. Jadi Pembasmi sudah berdiri beberapa waktu lalu. Jadi niatan saya untuk mendirikan organisasi baru itu memang sudah lama, karena saya melihat di KAI ini tidak ada harapan untuk memprotek anggotanya. Gitu. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tidak ada yang namanya kita dipanggil secara profesional ya untuk memeriksa kita di Dewan Etik ya, tidak ada sesuai dengan undang-undang advokat. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dengan Pradi WPI ya. Dan ada Pradi Perjuangan juga mengajak saya untuk bergabung, ada Pradi lain-lainnya. Tapi saya akhirnya bergabung dengan Pradi WPI, Pradi WPI. Oke, Bang, kan ketika masalah viral Abang ini, video ini viral dan pihak KAI sudah berstatement melalui salah satu video YouTube ya Bang ya, terkait pemberhentian Abang ini, seperti apa sih Bang melihatnya Bang? Ya sebenarnya kan pemberhentian saya itu kan saya sebenarnya keberatan ya kalau saya ada niat lagi untuk meneruskan program saya di KAI. Sebenarnya saya keberatan banget karena caranya nggak profesional. Satu, diumumkannya di hari Minggu, ya kan? Pada saat orang libur, ya bukan jam kerja. Yang kedua, saya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Etik di Provinsi Banten. Dan Ketua DPD Provinsi Banten, Haji Muhammad Anwar SHMH, mengatakan bahwa beliau juga sudah berdebat dengan DPP. Ya, karena beliau tidak melihat saya melanggar etik pada wilayah-wilayah tertentu. Seperti perkara kemarin, ya, saya di atas meja itu kan saya tidak sengaja, dan saya sudah berkali-kali meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kepala Kejaksaan Agung. Jadi saya sudah berkali-kali minta maaf, bahkan kepada Presiden KAI pun, termasuk Pak Sekjen Jarabonga SHMH, ya, saya sudah meminta maaf. Apalagi surat kami sudah layangkan hari ini dengan tim kuasa hukumnya Bang Rasman. Jadi framing yang dilemparkan oleh si Hotman Paris ya, yang ada di TikTok dan media sosial dia, yang katanya saya tidak boleh bersidang. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana Hotman Paris? Kau belajar ilmu hukum. Hah? Bagaimana kau bisa melarang saya beracara Hotman? Sementara saya masih mempunyai etika untuk membela klien secara militan. Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien, walaupun nggak bayar. Ketika orang menghina sedunia, saya melihat orang yang terdesak dan butuh pertolongan, perlindungan hukum, saya akan turun di situ. Gitu loh. Dan cara saya membela sesekali ekstrim kepada pejabat hukum yang tidak benar melaksanakan penegakan hukum. Ekstrim saya, sama seperti Bang Rasman. Gitu loh. Secara profesional, tapi makanya tempo-tempo saya turun ke lapangan kasar berbicara dan lain kepada oknum pejabat hukum, penegak hukum, itu bukan karena kebetulan, karena di situ ada kesalahan, ada kekeliruan, ada propaganda, ada permainan sabun. Makanya di sini kita lihat secara komprehensif. Saya selalu bilang, lihat secara utuh permasalahan itu. Jangan kata netizen, kata akun fake,
Jangan. Saya ini profesional. Saya bilang si Hotman tadi subuh-subuh bisa-bisanya dia posting saya sudah dipecat, katanya tidak bisa lagi beracara di semua pengadilan. Pagi jam 5 setelah dia posting, saya ditelepon oleh 3 organisasi. Bang Firdaus saya kasih posisi di DPP. Ada lagi yang telepon Bang Firdaus saya jadikan ketua provinsi. Bang Firdaus bla bla dengan tawaran. Sampai saya ditunjuk sebagai ketua umum dan akan diadakan kongres. Saking mereka butuh pemimpin seperti saya. Tapi saya bilang tidak. Saya hanya memilih satu saja yang menurut saya serak dengan saya. Akhirnya saya pilihlah Feradi WPI yang diketua umumi oleh saudara Andi SH, SKIKOM dan MKOM. Gitu. Jadi artinya di sini nggak ada lah yang namanya manusia itu bisa menghujat dan membuli manusia dan menghina manusia. Saya dijatuhkan oleh manusia, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seketika. Karena apa? Saya yakin ada gium hukum Vox Populi Vox Dei adalah benar. Suara kebenaran adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya berjalan di kebenaran, Allah akan membantu saya. Baik dunia maupun akhirat. Ada rasa marah nggak sih Bang ketika ini harusnya kan ada sidang kode etik dulu tapi mereka justru malah langsung Apa yang saya marahi? Apa yang saya marah kepada mereka? Biarkan aja masyarakat menilai. Menurut mereka saya sudah dipecat dengan tidak hormat. Menurut saya keluar dengan hormat. Kan saya sudah bilang saya keberatan atas pemecat itu. Karena saya mengajari mereka agar bertindak profesional dalam menjalankan organisasi. Tetapi keberatan saya itu saya tuangkan dengan perbuatan saya dengan mengundurkan diri dari Kongres Advokat Indonesia. Dan saya masuk kepada Feradi WPI. Jadi nggak ada pemecatan itu. Kata siapa pemecat? Kalau pemecatan itu dengan cara yang benar. Ya hari ini saya mengundurkan diri bukan dipecat. Ya, karena pemecatan itu cacat hukum. Ya. Gitu ya. Jadi tidak profesional. Itu aja. Berarti tim mereka tidak profesional. Ya, dan saran saya kepada KAI, Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Presiden KAI Bunda Siti Jamilah Lubis SH, lindungi organisasi anggotamu. Lindungi anggotamu, kalau begini terus kabur orang pindah, apalagi sekarang multibar. Orang banyak memilih organisasi-organisasi yang jelas, yang mendapatkan perlindungan. Ya. Kabur anggota KAI, semua kabur, saya udah tahu ceritanya, banyak yang kabur. Ya, pindah ke organisasi lain. Oke, Bang, terakhir kan hari ini kan kongres di Bandung ya, kalau tidak salah KAI sendiri. Ada pesan-pesan nggak sih mungkin buat para semoga anggota? saja terpilih dalam kongres terpilih ketua umum yang baru dan ketua umumnya bisa melindungi anggotanya, itu aja. Kalau ketua umum masih begitu-begitu aja kabur, percaya saya. Hilang KAI masanya, percaya saya. Oke, makasih. Farhad Abbas yang akhirnya juga ikut. Farhad Abbas orang sakit, nggak usah diwawancara. Orang sakit, ngapain dipecat? Gimana Nggak usah diomongin aja, ntar mati sendiri Farhad Abbas. Udah. Oke, Ya, nggak usah, udah.